Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, my name is Siti Hatun. Till 2017-16-21, I am the 15th group. I'm from Tadris Bahasa Inggris IAIN Jember, and I got MMDC 19 at MTS Lombok Kulon. Well guys, this is our last but not least of our meeting. I hope there have no any questions for the previous subjects. It was only about days and dates, right? I strongly believe we have understood about that, about this, and you have to memorize the name of days in English, and you have to know how to tell dates in English. Yeah, I hope you have understood, but other than that, I always open my hand to always receive your questions, and so don't be shy to chat me if you have any questions. Okay, so what are we going to study about? Well guys, I always emphasize, don't forget to use masks every time you want to go out. Just save yourself and your family and your surrounding. Just stay healthy, and if you could, just stay at home to minimize and to avoid coronavirus. And I hope you always stay in healthy conditions and pink condition, of course, you and me and our family and our friends and also our teachers. Well guys, what are we going to study about today? Yes, we are going to study singular and plural nouns. What is singular and plural noun? Kata benda yang dapat dihitung terbagi menjadi dua macam, yaitu singular, kata benda dapat dihitung tunggal, dan plural countable, kata benda dapat dihitung jamak. Nah, I'm strongly believe you have already known what tunggal is and what jamak is. Ya, tunggal dan jamak ini adalah kalau di bahasa Inggris itu singular and plural nouns. Jadi, pada bentuk plural, perubahan bentuk kata bendanya mengikuti aturan reguler, pola beraturan, atau irregular, pola tidak beraturan. Jadi, kalau yang di plural itu, yang jamak itu dalam bahasa Inggris itu berbeda. Ada yang regular, ada yang irregular. So, now we are going to study about that too. Yang pertama itu regular countable nouns. Pola aturan regular perubahan singular ke plural countable noun sebagai berikut. Aturan dan berbagai kondisi. Yang pertama, aturannya di plural itu, yang pertama itu ada kata benda yang berakhiran o dan huruf sebelumnya vokal ditambahkan akhiran es. Contoh, tomato menjadi tomatoes. Nah, di sini kata tunggalnya yaitu tomato, right? Jadi kalau mau dijadikan ke jamak, tomato kan artinya satu tomat. Nah, kalau misalkan ada dua atau tiga yang intinya lebih dari satu tomat, itu dikatakan tomatoes. Jadi tinggal ditambah akhiran es ya. Tapi bukan berarti dibaca tomato jadi tomatoes. Enggak, langsung aja tomato and tomatoes. Terus contoh yang kedua itu potato and potatoes. Kalau potato itu apa potato? Potato itu ya kentang. Nah, kalau ada satu kentang, kalian tinggal bisa bilang potato. Kalau misal ada lebih dari satu kentang, jadinya menjadi potatoes. Nah, yang kedua yaitu kata benda yang berakhiran s, x, ch, sh, ss ditambah es juga. Ya, contohnya seperti gas menjadi gases, box menjadi boxes, punch, punches, dash, dashes, loss, losses. Jadi yang berakhiran s terus x, ch, sh, ss itu ditambah akhiran
es juga. Tapi kalau yang ini kayak lebih terbaca ya, lebih terbaca daripada yang pertama. Kalau yang pertama kan langsung tomatoes, kalau ini gases, boxes, punches, tassels, losses, kayak gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan. Kalau memang belum paham, Mr. Fikir kalau dari PPT-nya saja sudah lumayan bisa dimengerti ya. And then go on to the next. Kata benda ini aturan yang ketiga ya. Kata benda yang berakhiran Y dan huruf sebelumnya adalah huruf konsonan. Itu konsonan ya, bukan konsonan, konsonan. Maka huruf Y dihilangkan dan ditambah IES. Contohnya country. Apa itu country? Negara ya, karena di dunia ini banyak sekali negara, jadi akan ada kata jamaknya juga, seperti contohnya itu country. Kan country itu huruf belakangnya itu Y kan, itu kalau huruf belakangnya Y jadinya dihilangkan tapi diganti dengan IES, jadinya countries gitu. Kalau cuma satu negara yaitu country, kalau banyak negara lebih dari satu itu artinya itu dibacanya countries. Terus aturan yang selanjutnya, one syllable noun atau satu benda satu suku kata berakhiran F atau FE, maka akhiran F atau FE dihilangkan dan ditambahi akhiran VES, seperti wife. Apa itu wife? Istri ya. Kurang kelihatan ya saya. Wife itu artinya istri. Kalau misalkan ada satu, jadinya wife. Kalau ada 2, 3, sampai 4, misalkan kalian mengikuti sunnah Rasul nih, ada 4 istri, itu namanya wives. Gak usah dibaca juga ya, E-nya ini gak usah ditambah, gak usah dibaca jadi wives no, tapi langsung wives ya. Tapi diingat-ingat kalau berakhiran FE atau F itu diubah menjadi VES ya, jadi wives. Terus aturan yang selanjutnya yaitu kata benda lainnya ditambah akhiran S. Nah, kalau tadi kan ada yang kata yang berakhiran O, terus S, SS, CH, SH, X, terus dan yang selanjutnya itu Y, terus apalagi satu tadi FE dan F itu ada aturannya tersendiri. Nah, selain itu tinggal ditambahin S, seperti book jadi books, towels. Kalau book pasti udah tahu artinya kan ya buku. Kalau towel, apa towel? Handuk. Iya betul sekali, itu towel itu handuk. Kalau ada 2 atau 3 handuk jadinya towels gitu ya. Jadi kecuali yang sudah disebutkan dari sebelumnya tadi, aturan-aturan sebelumnya tadi itu tinggal ditambah S, nggak ada tambahan lain, cuman S doang ya. Kayak misalkan apa ya, kerudung. Apa kerudung? Veil. Kan belakangnya itu L, jadi nggak ada aturan selanjutnya kalau L itu jadi apa kan, nggak ya. Jadinya cuman ditambah S ya. Paham ya? Paham insyaallah. Nah, selanjutnya kalau yang tadi itu kan regular countable nouns. Nah, kalau sekarang ini irregular countable nouns, kata yang tidak beraturan. Kayak yang singularnya itu man. Seorang laki-laki, pluralnya itu A-nya yang diubah menjadi E. Terus kata sebutannya itu lain juga. Kalau yang singular itu man, kalau yang plural mean. Woman, women. Mouse, apa mouse? Tikus. Nah, kalau misalkan banyak tikus itu jadinya mice.
Kalau cuma satu tikusnya jadi mouse. Kalau banyak, kalau lebih dari satu itu jadinya mice. Terus yang keempat itu medium. Kalau singularnya medium, pluralnya media. Alumnus, alumni. Alumnus, alumni. Basis. Nah, kalau yang singular basis ini yang pertama kan perbedaannya itu di I dan E ya, tapi cara bacanya hampir mirip loh, bahkan bisa dibilang sama. Basis, child, children, person, people. Jadi nggak ada ya persons cuman ditambahin S itu salah, tapi people. Terus phenomenon, police. Nah, kalau yang police ini polisi ya, polisi itu nggak ada jamaknya, jadi kayak ada juga jamaknya tapi nggak ada ditambah-tambah lain gitu loh, cuman kayak kalau polis ya polis gitu. Jangan gara-gara banyak polisinya lebih dari satu ini ditambah S saja, polices. Nggak ya, jadi di aturannya itu polisi itu tetap polis. Fish, karena kalau fish ini apa ya, ikan ya. Kalau ikan itu nggak ada juga nggak ada tambahannya juga di pluralnya. Fish tetap fish. Sheep, kambing itu sheep ya, kayak itu dan lain-lain. Nah, kalau sudah paham ya, itu cuman sih bedanya irregular sama regular countable noun. Terus nah, di sini determiner pada countable noun tambah apa ya? Ini determiner itu kayak misal kayak determiner itu tambahan di kata depannya gitu loh, kayak articles. Itu singularnya ada a, an, and the. Pluralnya itu the doang, jadi nggak ada a dan an. Terus quantifier itu di singularnya nggak ada, tapi kalau di plural, karena di plural itu banyak, jadi ada many, few, a few, several, a couple of, some, any, a lot of, dan lain-lain. Nah, kalau many, a few, several ini ada beberapa gitu ya. Kalau many itu banyak, few itu beberapa, a few sama several itu beberapa, a couple of itu dua biasanya. A couple of itu dua biasanya. Ada do you know gelas papa mama gitu loh. Papa mama itu biasanya kan cuma dua tuh gelasnya, jadi a couple of glasses, a couple of glasses kayak gitu ya. Kalau some, any, and a lot of itu sama juga beberapa, jadi lebih dari satu pastinya. Terus kalau demonstratif, this and that. Tahu kan bedanya kalau this sama that? Kalau this ini sesuatu bendanya itu ada di dekatnya kita gitu, kayak misalkan sekarang misalnya pakai veil kan, pakai kerudung. This is my veil. Terus di sana ada kursinya misalnya nih. That is my chair. Jadi kalau yang jauh itu that, kalau yang dekat itu this. Nah, sama juga di pluralnya, tapi cara bacanya tuh beda. This. Kalau yang pertama this, that, this, those. Jadi kata bendanya itu dekat tapi banyak. Jadinya bukan this ya, bukan this doang, tapi this. Misalkan apa ya contohnya ya? Misalkan nih contohnya misalnya lagi pegang apel nih, ada dua apel. Misalkan ada dua apel. These apples, jadi kan dekat nih dipegang sama misalnya bisa disentuh, itu berarti this ya, this apple is mine kayak gitu. These are, jadi kalau plural itu kan banyak, jadi harus are ya, bukan is. These are my apples. And then kalau yang di sana, those are my chairs gitu ya. Bedanya di sana. Kalau singular itu this and that, kalau plural this and those ya. Contohnya
I have an apple. An itu di mana? An itu I have an apple. An itu termasuk determiner kan, yang berbentuk artikel. Di sini kan an itu tadi sudah dijelaskan kalau an itu di singular kan, di determiner yang untuk singular. Jadi I have an apple. Kenapa pakai an, Miss? Kenapa nggak pakai karena kalau huruf awalnya itu vokal, a, i, u, e, o itu huruf vokal kan, itu harus menggunakan en. Tapi kalau konsonan kayak yang lain selain a, i, u, e, o itu kalian menggunakan kayak misalkan chair tadi, veil tadi contohnya veil kan v kan, kata awalnya itu v, jadi pakai a veil. Kalau apple karena kata depannya itu a, huruf vokal, jadinya an apple gitu ya. Tapi ada juga pengecualian dalam penggunaan itu. Kalau penggunaan determiner ini bukan sekedar dari hurufnya aja ya, tapi dari pronunciations, cara penyebutan. Seperti university. Kan kalau university itu universitas gitu. Universitas, university itu pakai u kan, huruf vokal kan awalnya. Tapi kenapa menggunakan bukan an university ya, tapi a university, karena cara bacanya itu u bukan u. Jadi kalau u kayak y ya, y jadinya kayak huruf konsonan gitu, jadi menggunakan a, tidak boleh menggunakan an. Terus ada juga contohnya yang lain, 1 jam dalam bahasa Inggris itu an hour, tapi tulisannya h o u r, itu kan huruf konsonan toh, tapi menggunakan n, tidak menggunakan karena cara bacanya itu hour, kayak huruf vokal kan, hour itu kayak huruf vokal jadinya a gitu, jadi bukan hour ya, tapi an hour gitu. Terus contoh yang selanjutnya, she gets many books. Kenapa menggunakan many? Di situ contohnya many ini adalah quantifier di plural. Kenapa books-nya juga menggunakan s? Karena many ini plural ya, harus. Nggak ada yang bilang nggak boleh she gets many book doang, tapi di depannya ada many, artinya many itu kan banyak, lebih dari satu, jadi menggunakan s ya, karena itu dan books itu juga tidak termasuk dari pengecualian yang tadi disebutkan sama Miss Teha. Terus yang selanjutnya, this pen is good and that is bad. Nah ini contoh yang determiner demonstratif. This pen is good. Jadi menggunakan this itu berarti singular ya, cuma satu. Jadi menggunakan to be-nya is. Kalau banyak this pen are good gitu. Kalau yang selanjutnya and that is bad. That berarti kata bendanya itu jauh. Pennya itu jauh. Jadinya ditunjuknya menggunakan that, bukan this lagi ya. Pokoknya kalau sesuatu yang nggak bisa disentuh itu menggunakan that or those. Kalau misalkan ada di dekatnya kita, tinggal this sama this ya. Paham ya? Semoga kalian paham, insya Allah. Nah kalau misalkan nggak paham, kalian tinggal nanya aja ke Miss Tea. Okay guys, so this is the last meeting of ours, but I hope it will not be the last meeting, but at least ya. Jadi whenever we can meet again, I hope we can still meet
at our schools. That is MTS Lombok Kulon. So stay healthy, guys. Me and my friends really hope to meet you all at school. So just stay healthy and please don't ignore government rules to use masks every time you go out. Okay, if you could just stay at home, and you can study at home right today. So that's all. Thank you very much. See you next time, and don't forget to like and share and subscribe channel YouTube MMDC19 kelompok 15. Thank you for your nice attentions, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.